Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ba'atha fil ummiyina rasulam minhum. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yuallimuhumul kitab wal hikmah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Kajian kita pagi hari ini tentang Riyadhus Shalihin sampai bab takwa. Kalimat takwa ini adalah kalimat yang sangat penting. Sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mulia tidaknya seseorang tidak terletak pada kaya atau miskin, tinggi rendah jabatan, tetapi inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena itu nasihat khutbah tidak sah apabila tidak berwasiat takwa. Semua khutib selalu berwasiat. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bahkan sampai setiap tahun Allah perintahkan kita menjalankan puasa di bulan Ramadan. Targetnya la'alakum tattaqun. Jadi sangat penting kalimat takwa itu. La'alakum tattaqun. Di bulan Ramadan, 1 bulan penuh. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'alakum tattaqun. Karena itu setiap kita harus bercita-cita untuk menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang muttaqin. Yang ciri-cirinya sudah Allah terangkan banyak banget di dalam Al-Quran. Salah satunya adalah dalam surat Al-Imran 133-134. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Orang yang bisa infak dalam lapang maupun sempit. Bukan dalam lapang saja, sempit pun dia bisa infak. Wal kadhimil ghaidh, yang bisa menahan amarah. Percuma marah-marah. Jadi bisa menahan amarah. Wal qadrul wal afina 'anin nas, yang mudah memaafkan kesalahan manusia. Tidak ada manusia yang sempurna. Semoga dengan memaafkan, dengan dimaafkan orang tadi mendapat petunjuk dari Allah Taala. Yang ketiga adalah alladzina idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Orang yang suka bertaubat, yaitu orang yang ketika berbuat zalim terhadap dirinya sendiri atau berbuat maksiat, ingat Allah, kemudian minta ampun kepada Allah dan tidak melanjutkan perbuatannya. Karena tidak ada yang bisa mengampuni kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu tanda-tanda seperti itu. Dan takwa ini menjadi pintu utama. Pintu utama maghfiratum mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Ternyata menjadi pintu utama maghfirah, ampunan dari Allah, pintu utama surga. Semoga Allah karuniakan pada kita semua, pada ibu dan bapak kita, keluarga besar kita semua, handai tolan anugerah menjadi orang yang bertakwa. Amin ya rabbal alamin. Riyadhus Shalihin menuliskan di sini tentang kalimat takwa. Yang pertama, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Dalam surat Al-Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Yang kedua, fattaqullah mastata'tum. Dan maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Mastata'tum tidak berarti asal-asalan. Di mastata'tum itu sekuat tenaga, sekuat kemampuan kita, semaksimal mungkin difahami seperti itu.
Bukan mastata'tum, semampu kamu. Ya kalau bisa sholat berjamaah, sholat berjamaah. Kalau tidak, tidak. Bukan. Tapi dengan penuh semangat. Ya. Sama seperti naik haji atau berangkat haji, itu bagi yang mampu. Ya, mobil dulu, rumah dulu, baru naik haji. Padahal, karena pemahaman yang keliru tentang mastata'tum, banyak orang naik haji sudah kakek-kakek, nenek-nenek, tidak tahu nomor-nomor pintu Masjidil Haram. Tersesat, repot. Karena itu, mastata'tum itu adalah sekuat tenaga. Insya Allah Allah akan berikan kemampuan. Semoga ke depan jamaah haji Indonesia adalah antum semuanya yang masih relatif muda-muda dan sehat-sehat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, wa may yattaqillah yaj'alahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini janji Allah Subhanahu wa taala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan diberi jalan keluar dan akan diberi rizki dari tempat yang tidak disangka-sangka. Ini dalam surat At-Tolak ayat 2, 3, bahkan masih banyak lagi sampai ke 5 dan 6. Selanjutnya, Riyadhus Shalihin mengangkat surat Al-Anfal 29. Ternyata takwa ini adalah kunci seseorang bisa membedakan benar dan salah. Subhanallah. Jadi orang tidak bisa mengatakan ini benar, ini salah kalau tidak bertakwa. Ini sangat penting. Jadi kalau kita mau tanya mana benar, mana salah, cari orang yang bertakwa. Maka dia bisa membedakan. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Shadaqallahul azim. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, in tattaqullah, sungguh jika kamu bertakwa kepada Allah, yaj'al lakum furqana, maka Allah akan menjadikan kamu furqan. Furqan itu adalah kemampuan membedakan al-haq wal batil. Furqana. Fa yukaffir ankum sayyi'atikum, dan Allah akan tutup keburukan-keburukan kamu sekalian. Jadi kemampuan membedakan benar dan salah, kemudian akan ditutup sayyi'atikum wa yaghfir lakum, dan Allah ampuni dosa-dosamu yang telah lalu. Yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Allah Maha memiliki karunia yang sangat besar. Itu surat Al-Anfal ayat 29. Hadirin hadirat rahimakumullah, mari kita sekarang masuk pada hadis-hadis di dalam Riyadhus Shalihin terkait bab takwa. Yang pertama dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada beberapa orang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, apakah atau siapakah orang yang paling mulia? Rasulullah SAW menjawab, orang yang paling bertakwa. Sesuai dengan Al-Quran jawaban Rasulullah. Jadi siapakah orang yang paling mulia? Adalah orang yang bertakwa. Para sahabat berkata, bukan itu yang kami tanyakan. Rasulullah SAW bersabda, kalau begitu Yusuf bin Yakub. Jadi siapa yang paling mulia? Nabi Yusuf dan Nabi Yusuf anak Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Para sahabat berkata, bukan hal itu yang kami tanyakan. Rasulullah SAW balik bertanya, apakah yang kalian tanyakan itu berkenaan dengan keturunan Arab yang baik? Kalau demikian, maka orang yang mulia adalah orang Arab yang paling baik budi pekertinya di zaman jahiliyah dan baik pula budi pekertinya ketika Islam dan mereka memahami agama Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi Rasulullah menjawab tentang orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apabila tentang nabi, Rasulullah mengatakan adalah Nabi Yusuf bin Yakub bin Ishak bin Ibrahim. Kemudian siapakah, bukan itu maksudnya, kalau orang Arab maka yang paling baik adalah orang yang paling baik ketika jahiliyah dan paling baik ketika Islam sudah turun dan memahami agama Islam. Itu hadis pertama terkait dengan takwa. Yang kedua, dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
Sesungguhnya dunia itu manis. Dunia itu manis dan indah. Dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian sebagai khalifah di dalamnya. Jadi memang manusia itu diciptakan oleh Allah, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Jadi khalifah fil ardi itu adalah Adam dan keturunannya, Bani Adam. Bukan binatang-binatang atau makhluk-makhluk selain keturunan Adam. Kemudian Allah mengawasi apa yang kalian perbuat. Maka hati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Sesungguhnya bencana yang pertama kali timbul pada Bani Israel adalah karena wanita. Jadi masih ingat kisah Qabil dan Habil juga tentang wanita. Bani Israel juga demikian disampaikan Rasulullah SAW, hadis riwayat Muslim. Karena itu para remaja, para mahasiswa-mahasiswi, jangan sampai kita terbawa oleh arus pergaulan yang tanpa dasar Al-Quran dan Sunnah. Jangan sampai generasi yang bertakwa, yang beriman, menjadi generasi yang melakukan pergaulan bebas, padahal belum melakukan pernikahan. Lebih parah lagi kalau sekarang ikut aliran LGBT. Na'udzubillahi min dzalik. Jadi orang yang beriman, orang yang bertakwa, ulil albab itu punya karakter. Karakternya apa? Alladzina yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsana. Ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi siapakah ulil albab itu? Orang yang bisa mendengarkan banyak teori. Teori LGBT, teori pergaulan bebas, teori Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Kemudian bisa memilih mana yang terbaik dari itu semua. Apa indahnya LGBT, apa indahnya pergaulan bebas. Na'udzubillah min dzalik. Jadi bisa memilih yang terbaik, yaitu yang dari Allah dan Rasulnya. Itulah ulil albab, orang yang menggunakan akalnya, yang menggunakan otaknya, tidak menggunakan hawa nafsunya. Bayangkan kalau ada seorang bapak punya anak laki-laki, mantunya laki-laki juga. Ya, kapan akan punya cucu? Jadi disebut orang yang tidak menggunakan akalnya, tidak menggunakan otaknya, dikemanakan akalnya. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ini hati-hati godaan. Jadi Allah senantiasa mengingatkan kita, demikian juga Rasulullah SAW, bahwa godaan atau berhati-hatilah kalian terhadap dunia dan wanita. Hadis ketiga dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ia berkata, Nabi SAW bersabda, Allahumma ini as'alukal huda wattuqa wal afa wal ghina. Ya Allah, sungguh aku mohon kepadamu, semoga engkau berkenan memberikan huda, itu petunjuk, wattuqa, ketakwaan, kesucian, dan perasaan cukup. Ini. Wal afa, kemudian wal ghina, dan perasaan cukup. Hadis riwayat Muslim. Jadi ternyata takwa harus dimohonkan juga kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini as'aluka, Allahumma ini as'alukal huda, petunjuk, wattuqa, dan takwa. Ini dicontohkan Rasulullah SAW bahwa memang Islam itu penuh dengan perintah untuk berdoa. Bahkan ketika kita sudah beriman, sudah bertakwa, itu tetap harus berdoa kepada Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, itu juga doa. Rabbana, ya Allah, jangan sesatkan kami setelah Engkau beri petunjuk. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah. Anugerahkan kepada kami dari sisimu rahmat. Innaka antal wahhab. Sesungguhnya engkau maha memberikan anugerah. Penuh dengan doa. Jangan sampai kita tidak berdoa kepada Allah SWT. Karena kita sudah menjadi rajin sholat, rajin segala macam.
Karena bisa saja, dan bahkan yang disebut dengan orang munafik itu apa? Adalah orang-orang yang beriman summa kafaru. Jadi orang yang tadinya beriman kemudian menjadi kafir. Bahkan yang beriman kafir, beriman lagi, kafir lagi, kemudian ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai kita tergoda oleh dunia, tergoda oleh wanita, tergoda oleh jabatan, ya, kita korbankan akidah kita, ketakwaan kita untuk mengejar yang itu semua. Jadi Rasulullah tadi sudah membuka hadisnya dengan pernyataan bahwa dunia itu adalah manis. Ya. Hadis yang keempat dari Abu Thorif Adi bin Hatim At-Ta'i radhiyallahu an berkata, barang siapa yang bersumpah dengan suatu sumpah, kemudian ia menemukan hal lain yang lebih mendekatkan diri kepada takwa daripada sumpahnya yang pertama, hendaklah ia melakukan yang lebih dekat dengan ketakwaan. Hadis riwayat Muslim. Jadi ini merupakan dasar dibolehkannya kita tidak melaksanakan sumpah. Sumpah yang apa? Sumpah yang buruk. Ya, ketika kita tidak punya ilmu, wah nanti saya kalau lulus PPKU dengan nilai 4,0, saya akan keliling kampus, ya, tanpa baju. Nah, ya, yang kayak begini jangan dikerjakan, jangan dikerjakan. Jadi jangan sampai kita, oh ini kan karena sumpah, karena sudah berjanji, kita nazar. Nazar kalau nazar buruk tidak boleh dikerjakan. Kerjakan saja nazar-nazar yang lebih baik dari itu. Ganti dengan amalan-amalan orang-orang yang bertakwa. Jadi tidak selamanya nazar atau sumpah itu harus dikerjakan. Ternyata sumpah dan nazar yang menyekutukan Allah, yang jauh dari karakter takwa, maka tidak wajib diamalkan atau dikerjakan. Selanjutnya, hadis yang ke-5 ya. Dari Abu Umamah Saudi bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu an, ia berkata, aku mendengar Rasulullah SAW berkhutbah pada Haji Wada. Bertakwalah kalian kepada Allah. Salatlah kalian 5 kali sehari semalam. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta bendamu. Serta patuhilah pemimpin-pemimpin kalian. Maka kalian akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmidzi. Jadi ini adalah karakter orang yang bertakwa. Bertakwalah kalian kepada Allah. Salatlah kalian 5 kali sehari semalam. Jadi salat 5 waktu. Berpuasalah pada bulan Ramadan. Tunaikanlah zakat harta bendamu, serta patuhlah kepada pemimpin-pemimpin kalian. Maka kalian akan masuk surga. Hadis riwayat Tirmizi. Ini jadi ada 5 hadis ya. 5 hadis terkait tentang takwa di dalam buku Riyadus Shalihin. Semoga Allah anugerahkan kepada kita karakter takwa. Jadi kalau yang lalu kita telah bahas tentang apa itu Islam, ya, apa itu iman, apa itu ihsan, ya, dengan dosen tamu kita. Siapa itu dosen tamunya? Jibril radhiyallahu an. Subhanallah, indah sekali, ya, indah sekali. Dosen tamunya bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW tentang diterangkannya apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan. Hari ini kita berbahas tentang takwa, kalimat yang sangat-sangat penting. Bahkan tadi saya katakan 1 bulan setiap 1 tahun ada bulan Ramadan la'alakum tattaqun. Dan bahkan ini ternyata takwa ini menjadi kunci. Kunci apa? Tadi kunci yang paling utama, ampunan Allah dan surga. Ternyata kunci keberkatan dari langit dan dari bumi. Walau amana ahlul qura walau anna ahlul qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard.
walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jadi silahkan kuliah, silahkan bekerja, tapi berkah tidak akan diberikan kalau Anda kuliah tapi tidak menjadi orang yang beriman dan bertakwa. Ternyata Allah letakkan keberkatan terhadap suatu negara bukan pada prestasi kerja Anda, tetapi kepada karakter SDM-nya, yaitu amanu wa taqaw. Nah, takwa itu bukan sekedar beriman, tetapi beriman dan beramal soleh. Takwa itu bukan sekedar bekerja, tapi bekerja karena Allah dengan etos kerja yang tinggi. Karena orang yang bertakwa itu akan semaksimal mungkin, seoptimal mungkin memanfaatkan waktu. Jadi jangan dikira bahwa takwa itu yang penting sholat, tidak perlu belajar, tidak perlu kuliah, tidak perlu bekerja. Padahal takwa itu adalah orang yang senantiasa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya agar bisa infak dalam lapang maupun sempit, bisa menahan amarah dan senantiasa bisa memaafkan kesalahan orang dan bisa senantiasa memperbaiki diri. Jadi hari ini lebih baik dari kemarin hanya milik orang yang bertakwa. Kalau tidak bertakwa tidak punya semangat seperti itu. Esok lebih baik dari hari ini. Jadi bukan sekedar kunci mahfirah saja, tetapi kunci keberkatan dari langit dan dari bumi. Itu surat Al-A'raf ayat 96. Jadi, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard walakin kadzabu, tapi bila kamu mendustakan fa akhadnahum, kami siksa mereka bima kanu yaksibun. Indonesia punya apa? Punya hutan, punya lautan dari Allah SWT, punya biodiversity, keanekaragaman hayati Indonesia luar biasa, dari laut terdalam sampai puncak gunung tinggi. Semua jenis-jenis tanamannya beda-beda. Ya kan? Itu. Tidak ada yang sama itu. Di dataran rendah tumbuh apa? Pohon pisang. Naik lebih tinggi lagi ada kelapa, ada pinus, ada edelweiss di puncak Gunung Salak. Subhanallah. Ya kan? Belum tanaman-tanaman yang di sela-sela pepohonan yang besar-besar itu. Ada tanaman-tanaman obat. Nah ini, kita punya itu semuanya. Tetapi kalau manusianya tidak beriman dan bertakwa, tidak menjadi berkah. Makanya aneh kan, kita punya tambang, tapi stunting ada di mana-mana. Kita punya keanekaragaman hayati, tetapi kurang gizi di mana-mana. Pada kemana ini uangnya? Banyak orang berbicara bahwa bumi dan alam semesta ini cukup menghidupi semua manusia yang Allah ciptakan. Tetapi ketika ada orang-orang yang serakah, yang koruptor, maka bumi menjadi kurang bagi manusianya. Karena tidak bisa memenuhi koruptor-koruptor itu. Pertambangan luar biasa. Makanya Allah sebutkan dalam surat Al-Fatir ya, 27 dan 28. Bahwa sumber rizki kita itu adalah apa? Keanekaragaman hayati. Ya. Jadi biji-bijian yang beraneka macam jenisnya. Kemudian yang kedua, waminal jibalu judadun bidun. Lapisan-lapisan gunung yang beraneka macam warnanya. Kemudian juga binatang-binatang yang melata. Dari ikan, ayam, sapi, itu sumber rizki bagi kita semuanya. Tetapi kalau manusianya tidak beriman dan bertakwa, lautan yang begitu banyak sekali ikannya, masyarakatnya beli ikan teri saja tidak mampu. Na'udzubillah min dzalik. Ya kan? Seperti itu. Makanya semoga antum semua menjadi orang-orang yang beriman dan bertakwa yang nanti akan memimpin negara yang tidak korupsi seperti Rasulullah SAW dan para sahabat. Mereka sebelum jadi khalifah itu adalah orang-orang yang sangat kaya. Selesai jadi khalifah, ternyata menjadi orang yang tidak punya harta yang pantas diwariskan kepada keturunannya. Termasuk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Tidak punya warisan. Kebalikannya saat ini. Sebelum jadi pejabat, miskin. Setelah jadi pejabat, kaya raya.
Pantesan stunting di mana-mana. Lihat aja daftar kekayaan, ya, daftar kekayaan para pejabat-pejabat, miliar, bahkan triliun kalau dilaporkan semuanya. Nah, semoga kita punya semangat dengan ketakwaan untuk mengganti dengan keimanan dan ketakwaan bahwa jabatan itu adalah amanah untuk mensejahterakan rakyat. Demikian yang dapat saya sampaikan dari Riyadus Shalihin. Barakallahu li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz atas penyampaian materinya mengenai tentang takwa. Oke, baik teman-teman semua jemaah rahmatullah. Untuk selanjutnya yaitu kita akan memasuki sesi tanya jawab dari jemaah ikhwan maupun akhwat yang ada yang ingin bertanya mengenai materi tentang takwa. Ya, silakan bisa dibantu. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih Ustadz atas waktunya. Perkenalkan nama saya Jabara, saya dari FPK. Hmm. Eh Terkait takwa ini menurut saya menarik banget karena tadi Ustadz bilang kan orang-orang yang paling beriman kata Rasulullah adalah orang-orang yang bertakwa gitu kan. Tapi kalau misalkan kita relatein ke kehidupan asli ke saya khususnya gitu kan sebagai anak muda yang lagi nyari jati diri gitu kan konon katanya. Kadang jangankan takwa iman aja kadang turun drastis gitu. Kalau turun turun drastis banget, kalau naik naik banget gitu kan. Jadi mau tanya sih terkait takwa, takwa itu ada nggak sih ininya eh, titik terendah, titik paling rendah dari takwa ataupun titik paling tinggi dari takwa, dan kalaupun kita sudah mencapai titik paling rendah takwa, gimana kita caranya biar bisa sadar gitu. Adakah tanda-tanda yang dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita tuh takwanya lagi rusak gitu. Hmm. Kadang kita kan, kalau saya pribadi kadang suka kayak apa ya, bahasanya pura-pura nggak tahu kalau kalau misalkan lagi salah gitu. Mungkin itu Ustadz, Iya, kira-kira iya, gimana pendapatnya. iya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Jadi iman itu tanda pertama orang yang bertakwa. Ya. Di alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi dan seterusnya. Ya, jadi beriman itu adalah tanda orang yang bertakwa. Nah, iman itu memang sudah dinyatakan oleh Rasulullah. Kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Ya. Karena itu kalau pertanyaannya kapan iman itu turun? Paling mudah tandanya ketika males sholat. Karena sholat itu yang membedakan orang beriman atau tidak beriman. Sholat yang 5 waktu. Kalau sampai males sholat, berarti ketakwaan sedang turun. Ya, itu males sholat. Nah, tapi kalau kita masih rajin sholat, apalagi berusaha tepat waktu, kemudian berjamaah, insya Allah iman sedang naik. Kemudian yang kedua adalah infak dan sodako. Jadi kalau kita kikir, wah nggak usah infak, nggak usah sodako, kenapa mesti infak? Takut ria, itu berbahaya yang kayak gitu. Lebih baik kita infak sodako, terserah mau ria apa tidak, urusan saya, urusan hati saya. Jadi banyak orang ketika akan masukin uang ke keropak, khawatir dilihat sama orang, ria. Akhirnya nggak infak, nggak sodako, pergi ke kampus lagi, segala macam. Akhirnya hari itu lewat tanpa infak dan sodako. Apalagi merasa kurang terus, tidak pernah bersyukur kepada Allah SWT. Karena karakter kedua orang yang bertakwa tadi adalah alladzina yunfiquna bisarra iwadoro. Orang yang bisa infak dalam lapang maupun sempit. Ketika mahasiswa-mahasiswi bisa infak dan sodakoh, insya Allah kalau nanti menjadi orang kaya, bisa infak dan sodakoh. Siapa yang kikir ketika mahasiswa-mahasiswinya, juga akan kikir ketika jadi orang kaya. Ini. Jadi saya sangat senang misalnya orang-orang mahasiswa-mahasiswi yang di asrama
membuat keropak untuk membantu temannya yang kekurangan uang, nggak bisa bayar SPP. Itu nanti ketika menjadi anggota masyarakat, menjadi orang tua, apalagi menjadi pejabat, pasti akan melaksanakan itu. Karena karakter-karakter itu adalah kebiasaan kita ketika mahasiswa dan mahasiswi akan terus peduli terhadap masyarakat. Ya. Jadi tidak usah menunggu bahwa infak dan sedekah itu mesti nanti. Ternyata harus sekarang. Mungkin hanya dengan 10.000, mungkin hanya dengan 2.000. Itu tanda orang yang bertakwa. Nah, kalau itu sudah hilang, ngapain infak sedekah? Kembalikan, coba renungkan. Ini hari ini keropak lewat depan kita. Apakah besok masih ada kita? Kalau besok tidak ada, berarti hari ini lewat begitu saja. Itu orang yang bertakwa senantiasa berhati-hati. Karena al-waktu wal hayat. Waktu itu adalah nilai kehidupan setiap kita. Nah ini. Nah kemudian yang ketiga, cenderung kepada kemaksiatan. Karena mengikuti hawa nafsu. Ya. Terutama pemuda-pemudi yang sedang jatuh cinta, ya, berpacaran. Berarti lagi down ini. Lagi down. Padahal aktivis masjid, tapi sekarang kenapa nggak ke masjid? Ternyata lagi apel ya, di taman-taman sekitar kampus. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Berarti lagi down. Ya. Dan itu menerpa siapa saja. Karena Allah sudah ingatkan kepada kita. Tadi Rasulullah mengingatkan, ujian kita adalah dunia dan wanita. Gitu. Coba, semuanya hampir ujung-ujungnya wanita. Ya, ujung-ujungnya wanita. Koruptor-koruptor itu karena apa? Karena istri-istri mereka mau menerima uang korupsi. Ya. Tidak mau sederhana, tidak mau biasa-biasa saja. Jadi peran istri itu sangat besar ya di dalam mengajak suaminya untuk kebaikan. Kalau istrinya ridho dengan kesederhanaan, insya Allah suaminya tidak akan korupsi. Tapi kalau istrinya ingin mobil yang bagus, rumah yang mewah, ya, maka suaminya ingin memuaskan istrinya, maka akan korupsi. Jadi itu, karena itu hati-hatilah memilih. Jadi tanda yang ketiga tadi adalah berbuat maksiat, Mas. Berarti lagi down. Ada adzan, tidak digubris. Ada ajakan pengajian, juga tidak digubris juga. Lagi down. Itu tandanya. Nah, kalau itu tiba-tiba terjadi kecelakaan dan mati, naudzubillah min dzalik. Maka segeralah berhenti, karena apa? Tidak ada jalan kebaikan kecuali mengikuti jalan takwa. Kalau takwa, antum semua boleh bergandengan tangan dengan istri antum, tidak ada orang yang mengganggu Anda. Dan itu tenang hatinya. Karena itu Allah berfirman kepada kita semuanya, "Qul nahbitu minha jami'a fa imma ya'tiyanakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun." Turunlah wahai Adam dan Hawa dari surga bersama-sama. Bila nanti datang dariku petunjuk, siapa mengikuti petunjukku, wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak ada khauf, tidak ada khawatir dan tidak ada sedih. Silahkan, tidak berarti Anda tidak boleh hubungan laki-laki dan perempuan, tapi ikuti aturan Allah dan Rasulnya, kamu tidak akan khawatir. Silahkan cari dunia, tapi jangan menipu, jangan korupsi, insya Allah kamu akan tidak ada khawatir dan tidak sedih. Yang kita cari apa sih? Yang kita cari adalah tidak khawatir dan tidak sedih. Ternyata pintunya sudah jelas. Ikuti petunjuk Allah SWT. Itu tandanya, Mas. Sebagian. Baik, jazakallah Ustaz atas jawabannya. Sudah terjawab, insyaallah. Baik, untuk jemaah yang lain, ada yang ingin bertanya kembali? Ya, silakan. Tes. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nasrul Abdul Salam. Saya dari Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan. Oke Pak, izin bertanya mengenai materi takwa, mungkin sedikit
ada kesambungan dengan yang ditanyakan oleh Jabara. Bahwasanya betul sekali bahwasannya iman kita ini naik turun. Terkadang dalam satu hari kita tuh memiliki semangat dalam beribadah yang sangat tinggi, namun dalam satu waktu juga tiba-tiba kayak down gitu. Pertanyaan saya adalah bagaimana cara kita untuk menjaga iman kita gitu. Walaupun naik turun itu kan adalah kadang sangat sering sekali hal yang wajar lah ya. Tapi bagaimana cara kita untuk istiqomah walaupun terkadang diri kita ini sedang berada dalam iman yang turun, namun kita dapat memaksakan. Dan juga terkadang ketika kita salah dalam memilih pergaulan gitu. Kadang kalau kita lagi main sama yang rajin sholat kan ke bawah sholat gitu ya. Lalu kalau kita lagi main sama teman-teman lain gitu, lagi nongkrong tiba-tiba kayak waktunya sholat kita ngajak dia malas jadi kagok juga kan. Hmm. Lalu atas hal itu apakah dalam dasar ketakwaan juga menjadikan kita harus sangat selektif dalam memilih teman seperti itu Pak. Mungkin itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Luar biasa, pertanyaan yang sangat bagus dan sangat fitrah ya. Ketika kita sedang bermain-main, ya, tiba-tiba ada azan, ya kita lanjutkan mainannya, ya, kan seperti itu. Ya. Nah, karena itu maka apa yang disebut dengan agar kita senantiasa istiqomah. Ada nasid yang sangat bagus itu. Lir, ilir, ilir, tombo ati. Ada berapa itu? Ada 5 perkaranya. Yang pertama apa, Mas? Baca Quran dan maknanya. Berarti baca Quran dan maknanya, Mas. Karena itu para aktivis dinasehati. Hendaklah, ini yang ideal. Hendaklah jadikan Al-Quran sebagai zikirmu. Usahakan 1 hari 1 juz. Paling lambat 1 bulan harus khatam 30 juz. Subhanallah. Jadi nomor 1, Mas. Strateginya. Yang kedua apa? Lagi dicarikan ini. Yang kedua, orang berilmu, dekatilah, kumpulono. Ya, orang-orang yang punya ilmu dekati. Berarti mencari lingkungan yang baik. Memang harus selektif mencari teman. Makanya kan ada itu arahan. Kalau kita berteman dengan penjual minyak wangi, kita akan apa? Akan ikut wangi. Kalau kita penjual dengan penjual sate, ya kan bau sate. Gitu. Aromanya akan seperti itu. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an menasihati kita semua. Kalau kamu ingin menilai orang, kenalilah dari siapa temannya. Ya, terutama para wanita. Wanita dilamar oleh seseorang. Seseorang itu siapa? Tanya, dia temannya siapa? Nah, itu. Teman-teman mulai siapa? Jadi mulai teman. Yang ketiga apa, Mas? Yang ketiga berkumpulan dengan orang soleh. Oh, yang berdua apa tadi? Yang kedua dia laksanakan sholat malam. Sholat malam. Kerjakanlah. Ya. Jadi baca Quran, sholat malam, kumpul dengan orang soleh. Yang keempat? Perbanyaklah berpuasa. Wah, perbanyaklah berpuasa. Ya. Yang kelima? Zikir malam diperbanyak. Diperbanyak. Jadi itu kunci-kunci untuk kita tetap dalam keimanan dan ketakwaan. Kalau kumpul dengan orang soleh berarti mencari teman memang perlu. Ya. Samalah kita di kampus ini. Kalau teman kita yang nilai kimianya bagus, ya, insya Allah kita akan dapat apa nih? Ya, penyelesaian soal-soal. Saya masih ingat dahulu ketika seperti kamu di PPKU kayak gitu. Dulu namanya tingkat persiapan bersama. Ya. Kita udah bisa ngelihat si dia kalau pengumuman nilai UTS 90, 88. Nah, kalau yang teman-teman ada yang 30, ada yang ini. Jadi memang ada anak-anak yang memang diberi kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia bisa menyelesaikan soal-soal dengan baik, dia mengerti. Nah, kalau kita ngobrol dengan dia, kebingungan soal kita bisa tanyakan. Demikian juga ketika kita dengan orang-orang yang punya ilmu. Dekatilah, silaturahimilah. Nah, ini jadi itu kunci-kunci untuk apa bahasanya memang tombo hati, tapi adalah tetap dalam keimanan dan ketakwaan. Jadi mari kita tunjukkan siapa temanmu kalau ditanya. Ya. Tapi kalau teman-teman kita adalah orang-orang yang tidak rajin ibadah, tidak sholat,
ya kan? Maka kita akan ketularan. Bagaimana sikap kita? Ya sikap kita tetap kita bergaul dengan mereka, tapi tidak menjadi teman dekat. Teman dekat itu harus teman-teman yang beriman, bertakwa, dan suka mengingatkan kita ketika kita lalai. Makanya teman yang baik itu bukan teman yang suka memuji ketika kita sukses, tetapi teman yang senantiasa mengingatkan kita ketika kita lalai. Nah, kadang-kadang kita ketika di asrama ada teman yang suka ngedok pintu ketika adzan subuh. Gimana sikap kita? Mangkel atau senang? Akhirnya keluar. Sholat itu urusan pribadi. Oh, gitu kan? Seolah-olah kayak benar. Sholat itu urusan pribadi. Itu padahal sholat itu urusan bersama. Karena Muhammadur Rasulullah waladina mau asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruka'an sujada. Yabtahuna fadlan minallahi waridwana. Kamu lihat mereka ruku dan sujud bersama-sama. Jadi mari kita selamatkan sahabat kita, termasuk diri kita. Wahai sahabatku, kalau aku ada adzan, tolong gedor pintu saya kalau saya nggak bangun. Supaya setannya pergi. Ya kan? Kan pintunya. Wah, sudah ada HP. Kalau sudah HP, bunyi HP-nya sampai lewat juga bisa. Sampai jam 7 udah bunyi lagi, sudah acara kuliah ini. Oke, jadi masalah agama itu adalah urusan kita bersama. Jangan sampai kita membiarkan begitu saja. Teman yang baik, teman yang membangunkan ketika subuh datang. Teman yang mengingatkan ketika salah. Teman yang mengingatkan ketika kita berbuat maksiat. Demikian. Gitu, Mas. Jazakallah Ustaz atas jawabannya. Sudah terjawab ya, insyaallah. Ya mungkin satu kesempatan lagi untuk pertanyaan terakhir dari teman-teman jemaah. Dari akhwatnya yang bertanya Silakan. atau dari teman yang dalam media Zoom ada yang ditanyakan. Oh, belum ada Ustaz. Oke, satu kali lagi yang dari yang offline ada yang ingin bertanya? Ya, Ya, boleh Mas, silakan. dibantu untuk dioperkan mic-nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih banyak Ustadz sebelumnya untuk materinya. Insya Allah menambah motivasi juga gitu ya untuk kembali apa ya meningkatkan amal soleh gitu ya, amal ibadah untuk kedepannya. Yang ingin saya tanyakan itu tentang tadi gitu ya, sedikit disinggung tentang nazar ya Ustadz ya. Iya. Tentang nazar dan kita juga sama-sama familiar dengan istilah puasa nazar gitu ya, yang itu memang puasa yang wajib gitu ya. Nah, saya sebenarnya penasaran gitu Ustaz, karena masih belum juga dapat pemahaman tentang kenapa puasa nazar gitu ya, itu ada gitu ya, sampai disebutkan gitu ya. Sampai disebutkan secara khusus puasa nazar itu wajib gitu. Nah, terkait dengan orang bernazar itu sendiri gitu ya, itu kan berjanji ya Ustaz gitu ya. Apakah ada gitu ya janji yang Allah spesialkan gitu ya untuk orang yang bernazar gitu ya atas pencapaian yang ingin dia raih gitu. Mungkin itu saja Ustaz untuk pertanyaannya. Terima kasih. Ya. Jadi nazar itu sesuatu amalan yang dijanjikan kepada Allah apabila doanya dikabulkan. Misalnya kita sakit. Ya, sakit. Di rumah sakit sudah parah banget, dokter lepas tangan. Akhirnya dia doa di malam hari dengan penuh khusyuk, ya Allah, sembuhkanlah aku. Aku akan beramal soleh. Apabila nanti saya sembuh, ya Allah, saya akan infak, akan sodako, saya akan berpuasa. Berpuasa Daud. Nah, kalau ngomong seperti itu berarti nazar. Nah, begitu sembuh, maka itu menjadi wajib. Gitu. Begitu Mas. Jadi sama Nabi Zakaria berdoa kepada Allah, aku pengen punya anak. Untuk apa? Melanjutkan perjuanganku. Jadi kalau antum semuanya berdoa, ingin dikabulkan Allah, silakan membuat janji dengan Allah. Proposalnya apa? Jadi doa-doa kepada Allah ada proposalnya. Jangan sampai, ya Allah, kalau aku sembuh mau apa? Mau biasa-biasa saja. Jadi nazar menjadi sangat penting.
untuk menguatkan agar doa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sudah lanjut usia. Ya Allah, saya pengen banget sembuh dari penyakit. Padahal umurnya sudah 70 tahun. Tidak bisa minta, ya Allah, matikanlah aku saja segera. Tidak. Ya Allah, panjangkan umurku, aku akan mendidik anak cucuku dalam iman dan takwa. Saya akan bangun sekolahan apabila aku sembuh nanti. Nah, jadi nadar. Jadi membangun sekolahan ini. Ya, itu. Jadi nazarlah dengan yang takwa tadi nasihatnya kan. Dengan janji-janji keimanan dan ketakwaan. Jangan sampai nazar yang menjauhi takwa. Jadi ada banyak kisah-kisah seperti itu. Apabila nanti aku sembuh, akan ini, akan itu. Itu nazar. Atau sumpah. Begitu Mas. Ya. Jadi memang dibolehkan seperti itu. Tetapi yang sesuai dengan syariat Islam. Demikian, terima kasih.